Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita dengan mata kuliah arsitektur komputer. Terlebih dahulu kita akan memperkenalkan. Yang pertama itu saya sendiri, Elia Putri, nomor BP 21101152610501. Selanjutnya dipersilakan kepada teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Violin Safiola, nomor BP 21101152610471. Nama saya Rafika Priyana Senci dengan nomor BP 21101152610487. Nama saya Al-Nafi Faridha Fajri dengan nomor BP 21101152610456. Selanjutnya, Zaki. Nama saya Zaki Zofi Pratama, nomor BP 21101152610496. Perkenalkan, nama saya Rika Wijaksana dengan nomor WP 21101192619463. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada materi. Di sini saya akan membacakan materi yang pertama. Jenis-jenis perangkat output, input, dan proses. Komputer memiliki beberapa bagian, di antaranya bagian input, output, dan bagian proses. Ketika bagian ini saling melengkapi sehingga terbentuknya alat komputer yang dapat menolong dan membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Bagian input ini adalah bagian pada komputer yang berfungsi untuk membawa data dari luar atau user ke komputer. Bagian output adalah bagian komputer yang berfungsi untuk memberikan informasi kepada user data yang telah dimasukkan atau diproses, sedangkan bagian pemrosesan adalah bagian yang bekerja untuk memproses data yang telah dimasukkan oleh user, sedangkan untuk komponen-komponen di setiap bagiannya sebagai berikut. Selanjutnya ada komponen input. Komponen input terbagi atas beberapa. Yang pertama ada keyboard, merupakan komponen yang berfungsi untuk memberikan masukan berupa data-data, alfanumerik, dan interpretation lainnya. Yang kedua ada mouse. Mouse merupakan komponen yang sangat berfungsi dalam komputer. Mouse merupakan komponen yang sangat berfungsi dalam komputer yang menggunakan sistem operasi berbasis GUI, di mana dalam pengoperasiannya akan berhubungan dengan pointer yang ada di layar guard yang berfungsi untuk mempercepat atau mempermudah dalam pengoperasian perintah-perintah modul dalam komputer. Yang ketiga itu trackpad. Ada trackball sama dengan mouse. Yang membedakannya adalah bentuknya aja. Selanjutnya ada pen. Digunakan sebagai pengganti pointer mouse. Biasanya digunakan pada komputer yang memiliki layar sentuh. Untuk memberikan perintah tertentu tidak lagi menggunakan mouse, tapi tinggal menyentuh kap ke GUI di layar sentuh. Mikrofon komponen masukan yang memberikan interpretation masukan berupa interpretation suara. Yang keenam ada scanner, digunakan untuk memindai gambar yang akan dimasukkan ke dalam sistem komputer menjadi berbentuk digital. Yang ketujuh ada webcam, merupakan komponen yang berfungsi untuk mengambil gambar secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedelapan ada modem, merupakan komponen pada komputer yang berfungsi sebagai memberikan sinyal untuk keperluan internet. Komponen output monitor, komponen yang menampilkan proses atau apa yang sedang dikerjakan oleh komputer, termasuk menampilkan interpretation, hasil pengolahan. 2. Printer untuk menampilkan atau mencetak. Ini interpretation dari komputer. 3. Plotter sama dengan printer. Yang membedakan adalah kemampuan mencetak datanya. 4. Speaker atau buzzer untuk menyampaikan informasi atau interpretation hasil pengolahan dalam bentuk gelombang suara.
Komponen pemproses. Prosesor merupakan komponen utama pemrosesan data. Di dalam komponen ini, seluruh interpretation diproses berdasarkan modul yang dijalankan. Motherboard merupakan komponen yang menjadi tempat semua komponen berhubungan. Semua komponen mulai dari input, prosesor hingga output berhubungan melalui komponen ini. Hard disk merupakan komponen yang berfungsi untuk menyimpan interpretation dan modul yang diperlukan oleh seluruh komponen komputer. Memori RAM merupakan tempat penyimpanan interpretation dan modul yang sifatnya sementara yang digunakan untuk mempercepat proses dari kerja prosesor. Komponen perantara antara prosesor dengan input dan output. Komponen ini umumnya berbentuk komponen tambahan berupa atau slot atau port. Kartu VGA merupakan perantara antara prosesor dan komponen penduduknya. Dengan layar penampilan monitor, kartu audio merupakan perantara antara proses dan komponen pendukungnya dengan speaker. Kartu receiver merupakan perantara antara prosesor dan komponen pendukungnya dengan komponen sumbit berkecepatan tinggi seperti kamera video. Kartu TV tuner merupakan perantara antara prosesor dan komponen pendukungnya dengan komponen sumbit untuk memaksimal menerima siaran televisi. Optic disk drive merupakan komponen untuk memproses data dari CD atau DVD. Komponen pendukung lainnya ialah power supply adalah komponen di dalam CPU yang berfungsi untuk mengatur laju listrik ke motherboard. Casing merupakan komponen pelengkap yang berfungsi untuk melindungi komponen-komponen di dalam CPU. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rafiko. Kepada Rafiko dipersilakan. Addressing mode atau pengalamatan data. Metode pengalamatan adalah bagaimana cara menunjuk sebuah alamat di mana operan akan diambil. Metode pengalamatan diterapkan pada set instruksi atau lihat pertemuan sebelumnya, di mana pada umumnya instruksi terdiri dari opcode atau kode operasi dan alamat. Mengatasi keterbatasan format instruksi, dapat mereferensi lokasi memori yang besar. Metode pengalamatan yang mampu menangani keterbatasan tersebut. Masing-masing prosesor menggunakan mode pengalamatan yang berbeda-beda. Kedua memiliki pertimbangan dalam penggunaannya. Macam-macam mode pengalamatan. Yang pertama, immediacy address. Mode pengalamatan immediacy address sangat umum digunakan karena harga yang akan disimpan dalam memori langsung mengikuti kode dalam memori. Keuntungannya mode ini adalah tidak adanya referensi memori selain dari instruksi yang diperlukan untuk memperoleh operan. Menghemat siklus instruksi sehingga proses keseluruhan akan cepat. Kerugiannya, ukuran bilangan dibatasi oleh ukuran field alamat. Direct address. Dalam mode pengalamatan direct address, harga yang dipakai akan diambil langsung dalam alamat memori lain. Contohnya, MOV A30H. Dalam instruksi ini akan dibaca data dari RAM internal dengan alamat 30H dan kemudian disimpan dalam akumulator. Kelebihannya, field alamat berisi efektif address sebuah operan. Teknik ini banyak digunakan pada komputer lama dan komputer kecil. Hanya memerlukan sebuah referensi memori dan tidak memerlukan kalkulasi khusus. Kelemahannya, keterbatasan field alamat karena panjang field alamat biasanya lebih kecil dibandingkan panjang word. Indirect addressing. Mode pengalamatan tak langsung. Field alamat mengacu pada alamat word di dalam memori yang pada gilirannya akan berisi alamat operan yang panjang. Keuntungannya, ruang bagi alamat menjadi besar sehingga semakin banyak alamat yang dapat
referensi. Kerugiannya diperlukan referensi memori ganda dalam satu FAT sehingga memperlambat proses operasi. Register addressing. Metode pengelamatan register mirip dengan mode pengelamatan langsung. Perbedaannya terletak pada field alamat yang mengacu pada register, bukan pada memori utama. Field yang mereferensi register memiliki panjang 3 atau 4 bit, sehingga dapat mereferensi 8 atau 16 register general purpose. Keuntungannya diperlukan field alamat berukuran kecil dalam instruksi dan tidak diperlukan referensi memori. Kedua, akses ke register lebih cepat daripada akses ke memori, sehingga proses eksekusi akan lebih cepat. Kerugiannya, ruang alamat menjadi terbatas. Selanjutnya materinya akan dibacakan oleh Dika Wijaksana. Register index addressing. Metode pengelamatan register tidak langsung mirip dengan metode pengelamatan tidak langsung. Perbedaannya adalah file alamat mengacu pada alamat register, letak operan berada pada memori yang ditunjuk oleh isi register. Keuntungan dan keterbatasan pengelamatan register tidak langsung pada dasarnya, sama dengan pengelamatan tidak langsung. Keterbatasan, file alamat diatasi dengan pengaksesan memori yang tidak langsung, sehingga alamat yang dapat direferensi makin banyak. Dalam satu siklus, pengambilan dan penyimpanan mode pengelamatan register tidak langsung hanya menggunakan satu referensi memori utama, sehingga lebih cepat daripada mode pengamatan tidak. Selanjutnya materinya akan dibacakan oleh Zaki Surfi. Baiklah, saya akan melanjutkannya. 6. Displacement addressing. Menggabungkan kemampuan pengalamatan langsung dan pengalaman register tidak langsung. Mode ini mensyaratkan instruksi memiliki dua buah file alamat. Sedikitnya sebuah file yang eksplisit. File eksplisit bernilai A dan file implisit mengarah pada register. Operan berada pada alamat A ditambah isi register. 3 model displacement. Relative addressing, base register addressing, indexing, displacement addressing. Relative addressing register yang direferensi secara implisit adalah program counter atau PC. Alamat efektif didapatkan dari alamat instruksi saat itu, ditambahkan ke file alamat. Memanfaatkan konsep lokalitas memori untuk menyediakan operan-operan berikutnya. Base register addressing. Register yang direferensikan berisi sebuah alamat memori, dan file alamat berisi perpindahan dari alamat itu. Referensi register dapat eksplisit maupun implisit, memanfaatkan konsep lokalitas memori. Indexing adalah file alamat mereferensi alamat memori utama, dan register yang direferensikan berisi pemindahan positif dari alamat tersebut. Merupakan kebalikan dari model base register file. Alamat dianggap sebagai alamat memori dalam indexing. Manfaat penting dari indexing adalah untuk eksekusi program-program iteratif. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Al-Nafi Fadila Fajri. Stack adalah array lokasi yang linear sama dengan push down this sama dengan last in fish out queue. Stack merupakan blok lokasi yang terbalik. Puter ditambahkan ke puncak stack sehingga setiap saat blokaan terisi secara parsial. Yang berkaitan dengan stack adalah pointer yang nilainya merupakan alamat bagian paling atas stack. Dua elemen teratas stack dapat berada di dalam register CPU, yang dalam hal ini stack pointer mereferensi ke elemen ketiga stack. Stack pointer tetap berada di dalam register. Dengan demikian, referensi ke lokasi stack di dalam memori pada dasarnya merupakan pengalamatan register tidak langsung.
Terima kasih. Baiklah, sekian materi dari presentasi kami. Kalau ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.